Untuk lebih semangat lagi, ya Bapak dan Ibu, teman-teman Edukons, kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Yoga Budi Santoso, MPD, untuk memaparkan materinya bersama dengan kita. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand, nanti akan disebutkan nama dan langsung bertanya kepada Bapak Dr. Yoga Budi Santoso atau menuliskan pertanyaan di kolom chatnya. Baik, sebelum kita mulai, saya sapa dulu Pak Yoga. Assalamualaikum ya, Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kumaha damang. Alhamdulillah pangesto kumaha sawarna. Baik, sebelum kita mulai ya Pak, saya bacakan sedikit saja dulu terkait dengan CV Pak Yoga Budi Santoso. Pak Yoga, Dr. Yoga Budi Santoso MPD, lahir di Bandung 22 Maret 1981 dengan status menikah ya Pak Yoga, tidak lajang lagi. Alamatnya di Jalan Babakan Mandiri di Cileunyi Kidul, Kota Bandung. Nomor handphone 081 321 10 122 081 321 10 122. Kemudian beliau mulai dari sekolah di SD-nya di SD Bojong Koneng di Bandung, kemudian SMP 4 Santa Maria Bandung, SMA Bina Dharma 2 Bandung, kemudian S1 Pendidikan Matematika Unpas di Universitas Pasundan di Bandung, kemudian S2-nya mengambil program studi pendidikan kebutuhan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia, dan melanjutkan lagi sekolah S3-nya di program studi pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian selain menjadi dosen di Universitas Negeri Uninus ya Pak Yoga, di Uninus juga sebagai ketua prodi di PLB Uninus. Kemudian sebelumnya juga sebagai terapis di Indigrau Child Development Center sebagai terapis dan koordinator terapis. Pernah juga menjadi seorang praktisi di SD Gagas Ceria, berikut sebagai tim LSU atau Learning Support Unitnya di TK Gagas Ceria, dan menjadi terapis di Child Development Center di Bandung, di Hospital Bandung, kemudian menjadi seorang konsultan anak dan psikologi sebagai tim konsultan lepas bagi anak berkebutuhan khusus, dan juga menjadi pengelola rumah hebat, lembaga terapi gratis untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu. Kemudian beliau juga pernah menjadi tenaga relawan di Save the Children pada tahun 2013 dan menjadi asesor dan pengarah minat bakat anak berkebutuhan khusus di Smile Motivator di Login Foundation Bandung. Kemudian beliau juga menjadi pengelola Puspa Nadine dan konsultan di beberapa organisasi seperti Edufa, Inklusiva, Learning Support Center, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya Pak Budi. Oke, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak autis ini banyak sekali pernah menjadi sebagai pembicara di beberapa kegiatan yang berkaitan langsung, yaitu ada kegiatan yang mengangkat tentang ABA, ada Social Story and Visual Support for Autism Child, kemudian ada PECS, metode PECS, kemudian perkembangan otak, kemudian milestone tumbuh kembang, cerebral palsy, dan sebagainya. Kemudian semua Pak Zul, tidak terus semua lah. Nanti dan habis semuanya. waktunya. Betul, kalau kegiatan-kegiatan seminar dalam bentuk penelitian-penelitian baik nasional, internasional sudah banyak sekali. YouTube-nya pun saya pernah ikut ya, Pak Yoga menjadi pembicara di beberapa kegiatan-kegiatan yang internasional. Dan memang banyak sekali yang perlu kita pelajari dari Pak Yoga ini. Nah, teman-teman boleh bersiap-siap dengan pertanyaannya ya kepada Pak Yoga yang penasaran mungkin terkait dengan anak-anak autis. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana pengalaman Dr. Amel menghadapi anaknya mulai dari kecil ya, kemudian dia struggle, Ibu Amel struggle mengetahui, mencari tahu, kemudian bertanya kepada ahli-ahli, kemudian bagaimana dia memahami anak autis, belajar lagi kembali terkait dengan anaknya. Dan sekarang kita akan beralih ke Pak Yoga Budi Santoso. Mungkin nanti akan ada PPT yang di-share oleh Pak Yoga terkait dengan materi yang akan disampaikan. Gitu ya Pak Yoga ya.
Mohon untuk menyampaikan kembali bahwa materi yang akan disampaikan oleh Pak Yoga ini hanya terbatas ya Pak, hanya 30 sampai dengan 45 menit saja ya Pak Yoga, mohon izin. Kemudian nanti akan ada diskusi ya tanya jawab sekitar kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman peserta yang lain. Baik, tanpa berlama-lama lagi Pak Yoga, waktu dan layar kami silahkan kepada Pak Yoga Budi Sartoso. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat untuk sama para orang tua, guru-guru hebat, teman-teman guru, mungkin terapis juga ada. Oke, izinkan saya share screen ya. Mungkin karena tema kita adalah tentang anak autis juga, mereka juga istimewa. Jadi mungkin topik hari ini saya sedikit cerita tentang keunikan anak-anak dengan ASD gitu ya. Cuman mungkin sedikit saya izin Dokter Amel, saya mungkin ada beberapa hal yang medis mungkin akan saya sampaikan sedikit. Kebetulan saya dulu kerja di rumah sakit juga lama, hampir di tumbuh kandang anak saya 7 tahun, bekerja bareng konsultan saraf anak, ikut beliau praktek, jadi sedikit tentang medis mungkin agak kebayang untuk diagnosis kelainan perkembangan anak ya. Walaupun pasti Dokter Amel lebih. Saya lagi isi webinar. Okay. Sedikit mungkin ada menyangkut medis, mungkin sedikit saya sampaikan. Boleh silakan Pak Yoga. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya izin karena saya bukan dokter gitu. Hanya kebetulan bekerja sama dokternya cukup lama gitu. Oke, Ibu Bapak sekalian, hari ini saya akan ngobrol sedikit mungkin tentang keunikan anak-anak SD. Tapi kenapa sih ini menjadi penting kita bahas topik ini? Karena Ibu Bapak sekalian, autis menjadi mungkin gangguan perkembangan saraf yang paling banyak. Jadi yang perkembangan tingkat kejadiannya itu sangat cepat gitu ya. Bayangkan di studi epidemiologi yang pertama itu hanya sekitar 1:5.000-an. Sekarang itu di Amerika bisa 1:59 gitu kan. Berarti mungkin hampir dari setiap 100 orang itu ada dua anak dengan ASD. Berarti kan prevalensinya besar sekali dan kita nggak tahu perubahan misalkan makin banyak makanan-makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, lingkungannya makin buruk gitu ya. Mungkin saja angka kejadiannya bisa makin banyak lagi gitu di dunia ya. Nah, kita ini skip aja, skip sedikit. Hanya saya mau cerita sedikit. Ada saya ingin sedikit bahwa terjadi perubahan paradigma tentang autisme, juga terkait diagnosis yang dari awal sekali sampai yang sekarang kita mengenal autism spektrum disorder gitu ya. Dulu itu di tahun awal-awal kali, mungkin tahun 44, di mana kasus pertama autisme ditemukan oleh Kenner gitu ya. Autis itu dulu masih masuk sebagai schizophrenia recent childhood type. Jadi masih dianggap sebagai tanda-tanda orang schizophrenia pada anak-anak. Jadi ini calon orang gila dewasa nih gitu. Nah, dulu tuh masih seperti itu. Bahkan itu masih masuk gitu ya. Kemudian di DSM-2 pun masih childhood schizophrenia. Jadi anak autis dulu masih dianggap sebagai schizophrenia pada anak. Kemudian di DSM-3 dengan jasanya Rutter ya, dengan jasanya Rimland gitu ya. Rimland itu peneliti yang membuktikan bahwa anak autis itu bukan karena faktor orang tua. Jadi sebelumnya memang autis juga karena faktor orang tua yang dingin terhadap anaknya. Itu terkenal teori replicator mother yang disampaikan oleh Bettelheim. Kemudian dibantah oleh Rimland dengan penelitian Rimland yang menunjukkan bahwa tidak ada bedanya orang tua yang memiliki anak autis dengan orang tua yang bukan memiliki anak autis, dan tanda kutip segi pola asuh menjadikan bahwa anak autis lebih biological base, lebih kuat gitu ya. Akhirnya karena jasanya Rutter, dia membedakan bahwa anak autis beda loh sama schizophrenia gitu ya. Dulu itu sebelum anak autis memang masih diperlakukan sebagai orang-orang schizophrenia, sampai seperti kejut listrik, mereka ditampung di rumah-rumah rehabilitasi untuk anak schizophrenia. Tapi karena jasa Rutter yang membedakan anak autis dengan schizophrenia, akhirnya di DSM-3 mulailah ada istilah infantile autism yang kemudian di jurnal pertama kali autism dulu, jurnal
autism and schizophrenia, autism dan schizophrenia mulai DSM-3 keluar, jurnalnya jadi autism and developmental disorder sampai sekarang sih kalau kita lihat di jurnal Springer gitu ya. Ibu-ibu sekalian, dokter membedakan waktu itu antara autis dan skizofrenia. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, anak autis itu minim fantasi, anak skizofrenia sangat berfantasi. Terus angka kejadian, anak skizofren itu mengalami fase normal dulu, kemudian dia jadi skizofren, gitu ya. Anak autis enggak, dari kecil memang sudah menunjukkan gejala-gejala. Akhirnya berubah lah diagnosisnya jadi infantile autism. Ya, karena jasanya router ini penanganan autis di seluruh mungkin di dunia jadi berubah. Ya, awalnya yang di tangan itu ibunya, sekarang fokus ke anaknya. Kemudian di 94 muncul istilah autistic disorder dan DSM-5 autism spectrum disorder. Yang saya ingin tekankan ibu sekalian bahwa ketika kita mendengar istilah autisme sekarang dengan autisme yang dulu itu sudah berbeda. Apa sih bedanya? Gitu ya. Sedikit dulu. Dulu itu tahun 94 pertama kali muncul tadi yang sudah dibahas juga sama Bu dokter bahwa autis itu masuk kelompok PDD, pervasive developmental disorder. Apa sih itu gangguan pervasif? Gangguan yang meluas dan mendalam lebih dari 2 area perkembangan yang terjadi dari awal perkembangan atau atau setelah fase normal. Jadi ada anak-anak Bu yang kayak autis tapi ada yang normal dulu, ada yang dari kecil memang sudah muncul. Nah, apa yang normal dulu? Dia paranormal Rett syndrome sama childhood disintegrative disorder. Nah, yang autistik ini, autistic disorder atau Rett syndrome PDD-NOS ini dari awal perkembangan sudah menunjukkan dan melengkap sampai 3 tahun untuk autistic disorder. Makanya tadi cerita Bu Dr. Amel juga cerita awalnya agak ada sih kontak matanya bagus, lama-lama mendekat ke 3 tahun makin muncul. Itu mengapa diagnosis autism boleh ditegakkan di usia 3 tahun walaupun ciri-cirinya sudah muncul, karena memang kalau di buku The Developmental of Autism di karangannya Whitman itu dibahas bahwa ada namanya autism regression. Jadi memang kita menemukan beberapa anak-anak dengan autism itu perkembangannya berhenti kemudian mulai muncul gejala autisme. Nah, siapakah SD yang sekarang? Ibu sekalian, SD yang sekarang itu adalah gabungan dari autistic disorder, Asperger syndrome sama PDD-NOS. Autistic disorder itu dulunya 85% autistic disorder itu IQ-nya di bawah rata-rata. 75, 75 sampai 85%. Asperger syndrome ini, Bu, Pak, yang dia tinggi IQ-nya. Atau kadang-kadang tertukar sama high functioning autism. Jadi high functioning autism sama Asperger syndrome sering tertukar-tukar dulu gitu ya. Karena pintar. Sama PDD-NOS mungkin yang berada di rentang normal juga IQ-nya. Mungkin di borderline sampai normal. Nah, ketika ini digabungkan menjadi autism spectrum disorder gitu ya. Jadi istilah sekarang tuh autism spectrum disorder gitu ya. Nah, ketika muncul istilah autism spectrum disorder gitu ya. Ini tidak perlu bahas kriteria diagnosisnya. Maka muncullah kata S. S itu spektrum gitu ya. Maka ketika kita bicara spektrum, maka kita sedang bertemu dengan anak yang bergradasi sangat beragam, Bapak sekalian. Kemampuan bicara di sini ya, mulai dari non-speaking, anak autis, ASD ada yang sama sekali nggak bisa bicara, ada yang typical speech, kemampuan bicaranya hampir sama kayak normal. Kecerdasannya ada yang low banget, di bawah sekali, ada yang high. Sensory needs-nya, ada yang hiposensitif ya, dia sangat terganggu sekali sangat sama sesuatu, dengar blender ngamuk, dengar beberapa lagu, potongan lagu yang dia nggak nyaman ngamuk. Ada yang hiposensitif ya hiposensitif ya, dengar petasan ledak aja dia acuh gitu ya misalkan. Sosial skillnya ada yang sama sekali kemampuan sosialnya menarik diri di lingkungan, sangat tidak mau sekali berbaur dengan orang lain. Ada yang pas sportifikal, bisa gabung dengan yang lain. Spesial skillnya ada yang kemampuannya untuk kemandirian juga cukup berat ya. Ada yang sampai dengar lagu 1 kali aja dia bisa langsung main musiknya. Jadi ketika kita berbicara tentang autism spectrum disorder, saya ingin menekankan bahwa ini ada spektrum. Kalau spektrum berarti kita nggak bisa membuat satu long term outcome yang sama bagi semua anak. Misalnya saya kasih contoh gini. Ibu di sini ada berapa peserta? Hampir 60-an ya. Kan pasti berspektrum, betul nggak? Pasti bergradasi kemampuannya untuk satu bidang matematika misalkan ya.
Apakah saya targetkan semuanya bisa jadi bisa kalkulus? Ya enggak juga gitu. Maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita bicara spektrum, maka kita nggak bisa membuat long term outcome yang sama pada semua anak-anak yang sama-sama terdiagnos ASD. Karena kita sedang berbicara kayak anak umat sedunia. Kalau membuat satu outcome yang sama, misal, nanti semua anak ASD akan seperti dia, itu sama aja. Ayo masuk ke sekolah saya, nanti semuanya ranking 1 gitu. Ya, kita sedang bicara yang atau ibu kursus deh ke saya, nanti semuanya bisa kalkulus 3 gitu. Ya enggak nyampe juga ke sana gitu maksudnya, karena sangat beragam. Jadi berikutnya ketika kita bicara spektrum, maka setiap anak memiliki needs yang berbeda, kebutuhan mereka berbeda. Jadi misalkan ibu bapak sekalian, saya hampir mungkin 17 tahun bergerak di bidang ini ya, mulai dari terapis sampai akhirnya saya jadi konsultan. Saya qadarullah saya di sebuah lembaga yang cabangnya cukup banyak di Indonesia. Ya kita sering konsul dengan banyak orang, gitu ya. Saya buka konsul juga. Kebetulan saya salah satu pengembang kurikulum di tempat terapi. Nah, banyak orang. Nah, seringkali kita menemukan yang bergradasi. Murid saya ada yang bisa sampai kuliah di Politeknik Jakarta. Ya ada juga yang maksudnya untuk mengikuti jenjang sekolah dasar pun agak berat gitu maksudnya. Jadi memang ya bergradasi gitu ya. Memang ada yang baik-baik, ada yang sangat bisa sampai kuliah, tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak juga yang perkembangannya sangat minim. Walaupun ya nanti saya bahas tentang apa yang saja faktor yang mempengaruhi apakah seorang anak autis itu bisa berkembang baik atau enggak gitu ya. Nah, apa sih penyebab autis? Sebetulnya kalau saya baca di jurnalnya Goldstein ya, awalnya gini Bu, Bapak, autis itu terjadi gara-gara pertama abnormalities kode genetik for brain development. Jadi ada kode genetis yang dia tugasnya mengurusi perkembangan otak bermasalah. Berdampak pada mekanisme perkembangan otaknya bermasalah, berdampak pada struktur dan fungsinya bermasalah, berdampak pada kognitifnya bermasalah, berdampak pada perilakunya bermasalah. Ya, muncullah yang 3 tadi, gangguan interaksi, komunikasi, gangguan perilaku kalau kita pakai DSM-4. Ada banyak sekali gen, lebih dari 60 gen. Ini saya sedikit cerita, ini walaupun bukan bidang saya ya, tapi saya ambil dari buku di International Handbook of Pervasive Developmental Disorder. Jadi saya pengen cerita bahwa kompleks gitu. Anak autis itu kompleks sekali gitu ya. Bahwa gen itu bayangin, nih gen relin itu dia fungsinya control cell positioning, interaction, critical force cell positioning, and neural migration during brain development. Jadi ada gen yang fungsinya itu dia kontrol posisi otak ketika perkembangan otak. Kamu di sini, kamu di sini. Tentu karena saya dulu kerja sama konsultan saraf anak ya, salah satu penyebab epilepsi juga karena migrasi sel yang nggak benar waktu perkembangan otak. Ya. Jadi autis itu ya struktur fungsi otaknya bermasalah juga. Bahkan gen MOXP2 itu ngomongin specific language impairment, jadi gangguan bahasa secara spesifik, gitu ya. Ada juga kromosom 15, Q11 sampai 13, ya ada kebakaran mental, ada gangguan motorik, ada kejangnya juga, ada gangguan komunikasi. Bahkan ada gen yang mengatur kalau itu terganggu, dia bisa muncul perilaku terbatas dan berulang. Ada bahkan ada gen yang ngurusin kalau itu termarka maka anaknya akan self injury. Kalau ada gen yang mengatur bahwa kalau ini gennya termarka maka dia ada gaze avoidance, dia akan memicikan mata. Ada perilaku berkembang. Jadi makin kompleks gennya, makin banyak gennya, makin kompleks lah si autismnya itu. Ya. Nah, dan ibu bapak sekalian, saya mau sedikit cerita. Ternyata tidak, ini saya skip ya. Ternyata tidak, karena waktu kita sebentar sekali. Ternyata tidak semua anak-anak yang memiliki gangguan interaksi komunikasi sosial itu ya ASD. Saya pengen cerita ini karena kebetulan saya lama ya praktek sama dokter hampir 7 tahun melihat bagaimana dokter konsultan saraf anak itu memeriksa anak dan pemahamannya itu luar biasa untuk berbagai jenis gangguan gitu ya. Bahwa banyak anak-anak yang kita pikir bahwa misalkan dia punya gangguan perilaku berulang misalnya ini ya, ini ada filmnya satu ini. Ini ada gangguan perilaku terbatas dan berulang kan Bu? Pak ya? Sebentar suaranya kedengar nggak? Nggak kedengar ya? Nggak ada suaranya? Tidak Pak. Ya. Saya stop dulu. Saya sound juga. Ini yang gini gitu. Ini ternyata anaknya bukan autis. Dia anaknya dengan gangguan penglihatan dan keterbelakangan mental berat. Dia multiple disability.
Atau yang ini juga sama, anaknya ya seperti autis, dia punya gerakan-gerakan berulang seperti ini gitu ya, dipanggil tidak nengok juga, ternyata anaknya cerebral palsy, gitu ya. Ini saya mau tunjukin buku juga. Misal ada, ini buku cerebral palsy ya. Kalau saya ketik autis ya. Tuh di sini nunjukin, ini bukunya buku cerebral palsy Ibu Bapak sekalian. Ini buku cerebral palsy, buku untuk anak-anak yang mengalami cedera otak. Tapi kalau kita klik autis, dia muncul juga tuh pada anak autis CP yang dia kerusakan otak yang sangat berat, muncul kecemasan, muncul perilaku autistik gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga mereka mempunyai gerakan yang berulang dan kadang-kadang tertukar sama Rett syndrome. Jadi itu. Atau ada juga yang misalnya ini kayak anak autis juga, dipanggil dia nggak nengok, dia sukanya apa tutup buka tutup apa namanya lemari, saya pengen nengok, ternyata diperiksa gangguan pendengaran gitu. Jadi ibu sekalian, terlalu banyak irisan. Memang benar kata dokter tadi, harus tidak hanya memahami karakteristik autis, tapi teman ibu bapak sekalian untuk mendiagnosis itu harus tahu gangguan perkembangan lain yang bahkan menyerupai anak dengan autisme. Ada banyak gangguan, misal ada CP dengan brain-atropi, ada Rett syndrome, CDD, keterbelakangan mental sangat berat, tuberkulosis ya. Nih kita lihat ya, itu tuberkulosis. Ini saya ada film juga, saya mau share. Coba ya. Do you know why you come to Texas Children's? Because it's You have. seizures. And what is the problem that causes the seizures? It happens sometimes. It's your TSC. My TSC. Hanya kayak autis kan? 4 months Tapi dia into the tuberkulosis, bukan pregnancy, autis. we went in to find out if it was a boy or a girl, and we found heart tumors. We heard that there was an 80% chance that this kind of tumor could lead to something called tuberous sclerosis. They say TS is like a combination of autism, cancer, and epilepsy. Jadi kalau anak ini And they normal told- dulu, kemudian ada tumor, kemudian muncul perilaku autis. Jadi Bapak sekalian, autis itu ya untuk membedakan autis bukan tuh perlu sesuatu yang sangat detail lah tentang diagnosis autisnya, tentang gangguan penyerta gitu, gangguan-gangguan yang menyertai. Sekarang saya mau share tentang keunikan anak autis, karena memang topik kita idealnya tidak banyak membahas apa sih autis dengan gangguannya gitu ya, tapi apa yang bisa kita angkat, yang kita bisa lihat keunikan dari mereka. Ibu bapak sekalian, yang pertama saya akan bahas dari aspek kognitif ya. Oke, kalau ibu bapak sekalian baca-baca buku tentang autisme atau jurnal-jurnal tentang autism, ada 4 topik yang biasanya diangkat terkait dengan kognitif. Yang pertama adalah the theory of mind. Jadi gini Bu, dulu itu pernah ada orang menguji. Biasanya anak autis diobservasi kan. Nah ini anak autis suruh mengobservasi sebuah kejadian. Adalah autis high functioning dengan anak dengan perkembangan pada umumnya melihat sebuah kejadian. Dirancanglah sebuah kejadian di mana ada 2 orang di dalam sebuah ruangan, ada N sama temannya misalkan. Nah si N ini di dekat N itu ada kotak warna hitam dan kotak warna putih. Lalu si N itu pegang sebuah bolanya dia masukkan ke kotak warna hitam. Lalu si N-nya pergi keluar ruangan. Lalu sama temannya dijailin, kotak bolanya diambil dari kotak warna hitam, dipindahin ke kotak warna putih. Terus si temannya keluar ruangan. Terus habis itu ditanya, 2 orang itu ditanya, nih kalau N-nya masuk lagi ke ruangan, dia akan mencari bolanya di mana, Pak? Di kotak warna apa?
Hmm? Bu Ode. Kira-kira si N akan mencari bolanya di kotak warna apa? Ceritanya gini, saya ulangi ya. Di sebuah ruangan ada kotak warna hitam, kotak warna putih. Nah, si N ini menyimpan bola di kotak warna hitam. Terus dia pergi keluar ruangan. Ketika N pergi keluar ruangan, temannya Sally ngambil bolanya di kotak warna hitam, dipindahinlah ke kotak warna putih. Nah, lalu Sally-nya keluar. Nanti pertanyaannya, nah ketika N masuk lagi ke ruangan tersebut, dia akan mencari kotak bolanya di kotak warna apa? Warna hitam, Pak. Warna hitam. Berarti Bu Ode tidak autisme. Hitam, Pak, hitam. Iya, karena yang anak autisme menjawab di kotak warna putih. Oh, Oke, dari teori itu keluarlah teori of mind. Ternyata ada cara berpikir yang berbeda anak autis dengan anak pada umumnya. Ada hal yang unik dari mereka. Ternyata anak autis tidak bisa memposisikan diri di posisi orang lain. Kalau kita kan bisa memposisikan diri di posisi N ya. Kalau saya jadi N, maka saya akan cari di kotak warna hitam. Karena saya tadi menyimpannya di kotak warna hitam. Kalau anak autis lihatnya bolanya terakhir ada di kotak warna putih. Itu yang dia pikirkan. Jadi anak autis ya di teori of mind ditandai dengan bahwa mereka tidak bisa memposisikan diri di posisi orang lain. Ini uniknya anak autis. Jadi ya mereka nggak terlalu galau lah dengan kalau bisa misalkan kadang-kadang ibunya ikut sedih, mereka nggak ikut sedih karena memang nggak bisa memposisikan diri di posisi orang lain kan, jadi nggak ada empati kan. Tapi ya uniknya gitu, mereka jadi lebih tenang tidak memikirkan beban pikiran ibunya gitu. Berikutnya apalagi yang unik, ada teori the weak central coherent theory. Jadi bagaimana anak autis melihat sesuatu itu ternyata ibu-ibu sekalian, ketika anak autis melihat sesuatu mereka lebih fokus ke detail, bukan fokus ke global. Jadi kalau kita lihat ya, ada huruf I dijejer-jejer, terus kita bentuk menjadi huruf P. Kamu lihat huruf apa? Kita akan lihat huruf P karena bentuknya di huruf P besarnya kan. Kalau anak autis akan lihat huruf I, gitu ya. Huruf ini yang dia lihat, gitu ya. Atau gini, kalau ada tulisan 2 bola merah. Maka di kebayang kita kan ada 2 bola warna merah kan? Ya, biasa saja mereka pikir 2 bola merah itu ada angka 2, ada gambar bola dan ada warna merah. Kalau ibu baca-baca jurnal tentang reading comprehension untuk autism, kebetulan S3 saya tentang reading untuk anak autis, ngajari membaca bagian autis yang non verbal. Nah, saya banyak membaca buku-buku tentang reading. Nah, anak autis itu ada teori central coherent. Jadi mereka lebih fokus ke detail. Bahkan saya punya murid, Bu, Pak. Itu dia rumahnya tuh jauh tuh dari rumahnya ke sekolahnya jauh. Saya pengen nanya sebetulnya apa sih yang dia lihat sepanjang jalan gitu ya. Kalau saya tanya ke Pak Zulfitra pasti cewek cantik gitu ya. Kalau saya tanya ke Bu Sinta pasti itu ada toko berlian gitu ya. Oh ya, mobil mewah gitu ya. Tapi saya nanya, Zaki, kakak kamu kalau dari sekolah ke rumah lihat apa sih? Jalannya apa? Hitachi, Panasonic. Jadi hal-hal si logo-logo kecil itu yang dia menarik sepanjang jalan. Ya pasti. Jadi itu uniknya anak autis. Berikutnya ada teori the executive functioning. Executive functioning itu pasti jadi perdebatan sebetulnya. Bahwa katanya di otak bagian depan kita itu ada di prefrontal otak itu ada otak yang punya fungsi eksekutif. Salah satunya adalah untuk working memory, short term memory, long term memory, working memory, dan juga untuk mengontrol regulasi, kemampuan mengontrol diri mereka. Nah, apa yang unik dari mereka? Memang anak autis mungkin punya problem dengan short term memory. Tandanya apa? Mungkin ini tadi Bu, siapa di sini yang punya anak autis terapi terus habis itu liburan Lebaran nggak nambah pengetahuan ya, ada materinya pada lupa karena memang dia ada masa di short term memory. Tapi ada yang unik kan? Yang uniknya apa? Sampai itu masuk kepada jurnal pertamanya tentang autism yang dibahas oleh Kenner, bahwa mereka punya root memory yang baik. Dia kalau pergi ke suatu tempat, dia hafal lewat ini, dia hafal. Oh, aku lewat ini, nanti dia lewat situ. Bahkan kalau ke tempat terapi lewat jalan yang lain, dia ngerasa nggak nyaman gara-gara rutenya beda. Itu ada memori hafal yang baik. Dan di metakognitif, kemampuan mengingat, mengaplikasikan dalam kehidupan, misalkan kayak tadi anaknya sudah bisa matching nih, matching merah ke merah, matching benda ke benda, misalkan tadi mungkin anaknya siapa Bu Dokter misalkan sudah bisa matching balok ke balok, matching gelas ke gelas, tapi belum tentu nih kalau dibawa ke dapur, ambil yang seperti ini, kita nunjukin sendok betul bisa ambil, karena padahal dia udah bisa konsep matchingnya, tapi begitu diaplikasikan ke lingkungan dia belum tentu bisa. Jadi dalam aspek kognitif saja mereka cukup unik.
ya. Berikutnya dalam aspek sensori, gitu ya. Sensori. Walaupun sebetulnya gangguan sensori ini tidak masuk ke dalam gangguan utama anak dengan autisme, tapi laporan bahwa anak autis punya sensory problem itu cukup besar, cukup banyak. Sampai di DSM-5 masukkan tuh ke gejala gangguan perilaku terbatasan seorang, salah satunya dia ada masalah sensori. Salah satunya saja. Apa sih sensori? Sensori itu kan fungsinya untuk menangkap informasi ya. Bu Sinta bisa lihat saya, Bu Wawodi bisa lihat saya, itu sensori yang digunakan. Sensori itu fungsinya untuk menangkap informasi. Nah, ketika sensornya terganggu, bisa saja di pandangan Bu Wawodi saya cakep, padahal aslinya enggak. Jadi karena punya sudut pandang yang berbeda, karena kalau punya gangguan sensori, misalnya dia hipersensitif atau hiposensitif, berarti informasi yang masuk itu tidak sesuai faktanya. Maka banyak anak autis kadang-kadang dia ketawa tiba-tiba, nangis tiba-tiba. Itu karena bisa jadi hal yang ditakuti dia itu bisa jadi beda sama yang lain. Karena dia punya persepsi sendiri, karena sensornya berbeda. Saya punya murid yang dia nggak mau masuk ke toilet kalau ada sampo stansil. Kan kalau bagi kita kan aneh. Tapi ya bagi mereka mungkin sampo stansil itu menyeramkan ketimbang sampo clear. Kan? Kita nggak tahu bagian mananya ya. Tapi ya begitulah uniknya anak autism. Tapi ibu bapak sekalian, saya punya di Bandung tuh ada lembaga untuk keterampilan gitu yang dikhususkan untuk anak-anak disabilitas, termasuk anak ASD gitu ya. Ada anak autis gambarnya, aduh saya pikir gambarnya tuh udah pusing banget lah, nggak kelihatan bagus. Tapi ada dosen ITB tuh, dosen desain grafis, dosen seni rupa ITB, melihat bahwa ini bagus banget, sudut pandangnya udah bagus banget. Kita kan nggak tahu ya ukuran seni. Ternyata mungkin dari gangguan sensori mereka bisa melihat sesuatu dengan sudut pandang berbeda, menghasilkan karya seni yang mungkin bisa beda juga, yang bermakna juga. Berikutnya adalah anak autis juga punya keunikan dalam self-regulasi. Ibu bapak sekalian, salah satu dampak dari gangguan interaksi sosial kan tidak belajar dari apa yang orang lakukan ya. Jadi seringkali mereka cara mengontrol dirinya berbeda juga sama kita. Misal ketika kita cemas, atau kita sedih kita bisa curhat, tapi ketika kita merasa cemas kita bisa ngapain ya, cari tempat aman. Beberapa anak autis kalau kita cemas yang muncul reflecting, muncul lompat-lompat, karena memang mereka pun tidak mengamati orang lain bagaimana caranya meregulasi diri. Nah, juga ada kasus yang lain yang uniknya, misalkan anak autis itu normal looking, benar ya tadi kata dokter bahwa di bukunya Whitman juga dibahas bahwa salah satu justru anak autis yang normal looking gitu ya. Harusnya tidak ada perbedaan ketika kita lihat dari mereka. Kalau dari dokter tuh ada istilah dysmorphic namanya, yang nggak normal looking. Kalau kita lihat kok agak beda ya, itu namanya dysmorphic. Nah, autis itu nggak boleh dysmorphic malah. Autis harus normal looking. Kemudian beberapa anak autis juga punya lingkar kepala yang normal atau di atas rata-rata. Ini pun yang membedakan anak autis dengan anak-anak yang lain. Justru kalau saya dulu waktu di rumah sakit, cara bedain anak autis atau bukan ya, lihat aja kepalanya. Kalau kecil berarti bukan autis, mungkin keterbelakangan sangat berat ya. Nah ibu bapak sekalian, saya mau sedikit bahwa berikutnya terkait dengan Savant syndrome, bahwa ibu bapak sekalian 10% anak-anak dengan autisme itu punya Savant syndrome. Savant syndrome itu keterampilan yang extraordinary, yang luar biasa dari seorang anak yang mengalami mental deficiencies. Ya, nah saya mau ngasih contoh filmnya. Meet Stephen Wiltshire, a British architectural artist who is one of the most famous autistic artists in the world.
who after flying just once over New York City in a 20-minute helicopter ride, Itu cukup melihat created an gerak intricate helikopter, cityscape sebuah drawing landscape. on a Dia 19-foot bisa canvas gambarkan dengan sangat with detail unbelievable accuracy purely from dengan dari memory. memori. Stephen starts by sketching his layout in pencil first, and then scales it within the Bahkan, border, first teman-teman, adding in kalau kita lihat landmarks gambarnya, before skala filling itu hampir out mirip in nih. more Ya, intricate apa detail. namanya? Ketinggian Landmarks, gedungnya dibandingkan including the dengan Empire lain, State kecil sekali. Building and the Chrysler Building, can be seen towering above smaller buildings after just 3 days of drawing. Stephen goes through up to 12 pens as he commits his photographic memory to high-grade paper, with the final drawing taking a week to finish. The unbelievably intricate picture was drawn with details of every building sketched into scale, and encompasses the 5 boroughs of New York, New Jersey, Ellis Island, and the Statue of Liberty. So you were probably wondering, how does he do it? Well, Stephen is an autistic savant. He is known for his ability to draw landscapes from memory after seeing them just once. Savant syndrome is a condition in which someone with significant mental disabilities demonstrates certain abilities far in excess of average. The skills at which savants excel are generally related to memory. This may include rapid math calculations, artistic ability, map making, or musical ability. Stephen was born in London in 1974 and was Dan sampai mute sekarang as a dia masih result nggak of bisa bicara. autism until age 5. Sampai umur dia masih belum Unable bisa to bicara. communicate Gimana? verbally, Terus he dia turned sampai to sekarang nggak other bisa. outlets such as drawing. As a young Dan boy, dia he tuh drew everything from dijual-jual animals to itu people. nanti bisa But cari by ya. the time I've literally had Dia harga With his lukisannya photo- mahal-mahal. to stop and think what day of the week. Despite Stephen's outstanding memory, whilst in Manhattan, he still managed to get lost and walk 45 minutes in the wrong direction. Nah, yang dijual. That's Oh, nggak ada ya. bye-bye. Pokoknya ada yang dijual tuh sampai berapa euro gitu. Nah, ini The contoh price yang in the gitu, hundreds of apa namanya, thousands yang di Sapan, dia punya Sapan skill di gambar, di art gitu ya. Ada juga yang di musik, gitu ya. Ini If you saw 60 Minutes last night, then you know our next guest. 13-year-old Rex Lewis Clack is an incredible musician. His mother, Kathleen, has written a book called Wreck, a mother, her autistic child, and the music. So I thought I was the only one doing that. well, it's your storytelling is so good, but it's such a remarkable story as well. It starts with you being. ini ada gonna happen gerak with this polanya young masih ada. Well, there wasn't a lot of hope. First of all, we found out he was blind, but then with all the brain issues, the prognosis was very, very bad. Yeah, because he had. It was like Rex was transported to another world. Yeah. There was something in the keys that touched him. Even when he was exhausted, right? Yeah, it was like he found life in that. It was like a lifeline because he wasn't interested in anything else. He was so sensitive to sounds and to touch due to what they were calling autism. Right. Which Word that made me so crazy. Yeah, that's what your mom. You like to play music? Yeah. Yeah. Is there some kind of music you like to play more than other kinds? Yeah, like? I don't know. No. Classical. Classical. Well, how about a little Beethoven? Can we get a little Beethoven this morning? Yeah. Classical's always good. Yeah, one of the things that Rex you've learned to do, in addition to playing amazing works of other music, is take a song by a composer like Beethoven, because your brain is really pretty flexible. Let's give that a try. Try. I love music, so I'm really happy to listen. So what would you like to start out with? Just a piece of Beethoven, maybe? I like to play Beethoven's Fairlies. Okay. Oh, love it. Just a little bit, though, right? Yeah. Okay, and then change the style. Okay, so here's the original.
I think I'm as happy as you are. Sebentar. Oke, saya share lagi. Maaf. Saya punya ini murid saya, Manuel. Dia bikin blog, bikin apa namanya? Okay guys, so thank you for watching and like and subscribe for this channel for tutorials. Like, share, comment, and share. So as you can see, like, share, comment, and subscribe channel. So share, like, comment. Dia nge-review, murid saya itu nge-review game dia. Sebelumnya nge-review handphone, tapi pas saya cek lagi udah nggak di-deletein sama dia. Itu lihat bahwa beberapa anak autis 10%-nya itu punya Savant syndrome, walaupun saya pernah baca lagi di jurnal yang lain itu kita tidak menemukan Savant syndrome bagi anak autis yang IQ-nya di bawah 50 gitu ya. Ya. Nah, ini berikutnya itu kan yang luar biasa. Ini murid saya. Kebetulan saya disertasi saya dulu itu teaching reading for non-verbal children with autism. Jadi kalau kita menemukan anak-anak yang dia autis itu dia nggak verbal. Nah itu ngertinya udah banyak, nirunya udah bisa banyak, sampai niru imitasi gerakan monopoli mulut bisa, tapi begitu imitasi verbal, niru verbal susah banget keluar. Terus akhirnya udah kita selain dia imitasi verbal, kita ajarin juga komunikasi lewat tulisan, ya. Dia sudah bisa, walaupun dia nggak verbal, dia bisa nulis gini, Bu. Bisa kalau ditanya dia bisa jawab. Ada berapa kaki ayam? Dia akan ngetik. 2, gitu oke. Ya. Terus atau dia pengen sesuatu, misalnya dia pengen sesuatu, dia ngetik juga. Dia ini tunjukin toples yang ada makanan yang dia suka. Dia akan ngetik. Buka. Toples. Nanti dia kasihin ke gurunya. Oh, Safik minta. Oke, Atau misalkan dia mau, ini. Oke, Safik lihat siapa? Ditanyakin foto gurunya ini siapa, dia jawab Bu Puspita. Jadi ibu sekalian, ini kan contohnya Aislinn. Tadi yang pintar-pintar ini yang non verbal. Tapi saya prinsipnya gini, Bu. Saya punya prinsip kayak gini. Kalau kita percaya bahwa setiap anak itu unik, maka saya tidak ada satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan untuk semua anak. Jangan paksa anak pada metode, tapi rubahlah metode sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika kita gagal menguasai keterampilan sesuatu, bisa jadi bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kita belum menemukan cara yang sesuai dengan potensi dan hambatan mereka. Itu mungkin sedikit yang bisa saya share, kemudian karena waktunya cukup singkat sekali, jadi tidak bisa saya lakukan satu persatu secara dalam gitu. Baik, itu mungkin Pak Zulkifli. Baik Pak Yoga. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga. Ya. Menarik sekali ya informasi yang disampaikan oleh Pak Yoga, karena banyak hal-hal baru begitu yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan Pak Yoga itu sendiri terkait dengan anak autis. Nah, tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Yoga itu memang kalau tidak salah ya seperti yang dikatakan di awal bahwa mendiagnosa anak-anak dengan autisme itu tidak gampang karena anak autis ini sangat kasuistik gitu ya Pak ya. Ya, jadi berbeda individu yang satu dengan individu yang lainnya. Mungkin ada kemiripan tapi tentu berbeda. Kemudian tadi penggunaan dari metode-metode ya haruslah disesuaikan dengan 3 hal, kemampuan, kelemahan, dan kebutuhannya gitu ya Pak Yoga. Kemudian tadi dijelaskan tadi ada beberapa jenis-jenis anak autis, kemudian faktor-faktor penyebab dari anak autis itu sendiri, kemudian ditampilkan beberapa video tentang anak autis dengan Savant, dengan beberapa kejeniusan atau keterampilan. Nah, baik Bapak dan Ibu peserta atau teman konseling, teman edukons, teman edukons, mungkin ada pertanyaan, silahkan raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat yang disediakan. Kemudian perlu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum
melakukan registrasi maupun presensi, silahkan klik link presensi yang telah disematkan oleh teman-teman panitia. Boleh, yang raise hand yang pertama ada Ibu Sri Rizka Ade Permanasari. Panggilannya Ibu Sri, Ibu Rizka, Ibu Ade, atau Ibu Permana nih? Silahkan Ibu Sri. Oke, sudah bisa unmute? Mute? Oke. Sudah bisa unmute. Oke, silakan Bu Rizka. Panggilannya Ade. 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 Ya. Ya, silakan Bu Oke. Ade. Baik Pak Yoga, saya ingin bertanya tadi dari statement pemateri sebelumnya itu memang sering sekali kita dengar bahwa anak autis itu bisa disembuhkan. Bahkan ada slogannya itu autism is curable. Nah, beberapa jurnal yang saya baca itu mengatakan bahwa anak autis tidak dapat disembuhkan, tetapi gejala-gejala autisnya dapat diminimalisir dengan cara intervensi yang benar. Nah, ini dua pendapat ini berbeda. Bagaimana dalam dunia pendidikan khusus itu pandangan dalam dunia khusus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Baik. Ya, boleh langsung dijawab ya Pak Yoga ya. Baik, oke. Kebetulan mungkin tadi kan ada salah satu dokter yang memang di Indonesia juga cukup mempopulerkan bahwa autism is curable. Dan juga saya pernah ke rumahnya, saya pernah berdiskusi juga dengan beliau. Jadi intinya gini Bu Bapak. Jadi memang isinya gini. Ada dua sudut pandang. Pertama, ada yang bilang autism kan disorder, gangguan kan. Ada gangguan. Ada juga yang bilang bahwa autism juga disease, penyakit. Makanya si kriterianya itu masuk ke ICD. ICD 10 itu yang ngomongin disease. Jadi di bukunya disease juga ada membahas tentang autism. Di bukunya penyakit juga masuk autism. Di bukunya misalkan DSM, Diagnostic Classical Manual of Mental Disorder juga membahas juga tentang disorder. Nah, ada yang berpendapat gini. Pendapat yang sembuh tuh mengacunya gini Bu. Kan kalau misalnya saya ini lagi flu Bu. Saya lagi flu ya. Kebetulan udah beberapa ini saya flu. Terus besok lagi Bu Ade Bu Ade ketemu saya. Ternyata saya udah nggak batuk-batuk. Bu Ade bilangnya apa? Ih Pak Yoga sembuh gitu ya. Karena gejala flu-nya udah nggak ada, batuknya nggak ada, nggak ada, demamnya nggak ada. Jadi Pak Yoga, Bu Ade bilang Pak Yoga sembuh dari flu. Sebetulnya virus flu-nya masih ada kan di tubuh kita, betul? Betul nggak? Virus flu-nya masih ada dan kapan-kapan saya sembuh, kapan-kapan saya muncul lagi flu-nya. Nah, jadi ada dokter yang berpendapat bahwa mereka sembuh itu ketika gini. Saya juga sama Bu Ade, saya belum pernah menemukan international handbook atau jurnal internasional yang membahas autism is curable. Belum pernah nemu. Mungkin saya masih kurang browsing gitu ya. Tapi saya punya kurang lebih nih berapa puluh ya? 1, 2, 3, mungkin lebih dari 30 handbook autism. Kebetulan saya yang mengajar tentang autism juga, jadi itu bidang kajian yang mungkin saya punya PR besar untuk membaca juga. Nah, saya belum menemukan kata curable pada handbook. Tapi saya pernah menemukan sebuah buku, saya lupa judulnya, warnanya putih, pengarangnya perempuan, menemukan gini, anak-anak autis yang diintervensi dini, awalnya ketika dia kan kalau untuk menegakkan bahwa autis didiagnosisnya harus menggunakan diagnosis, panduan diagnosis kan, DSM misalkan ya. Kan DSM itu ada kriterianya, disebut autis kalau DSM 4 menunjukkan gangguan komunikasi interaksi perilaku. Gangguan komunikasinya berapa minimal, gangguan komunikasi minimal berapa. Nah, anak-anak yang teridentifikasi itu kemudian diintervensi sangat dini, kemudian setelah mendapatkan intervensi yang cukup intensif, ketika dicocokkan lagi ke DSM 4, dia tidak cukup lagi untuk disebut autis. Karena gejalanya udah banyak yang hilang. Nah, ada dokter yang menganggap ini sembuh, kemudian nggak, karena gejalanya sudah nggak bisa lagi disebut. Nah, ada juga dokter yang bilang, enggak, autis itu kan menetap. Bahkan kalau lihat definisi, autism itu maksudnya resisten. Resisten itu berarti menetap sampai dewasa. Jadi memang seperti itu Bu Ade. Jadi ada dua pendapat, tapi ya sejauh ini saya melihat bahwa autism itu ya ya kita melihatnya berkembang. Dan ya tadi saya pakai lah, jangan anggap autis sebagai label, tapi autis anggap sebagai sebuah kondisi gitu ya. Sebagai sebuah kondisi gitu ya, bukan sebagai sebuah label gitu ya. Yang
Kalau kita intervensi dia akan berkembang. Gitu sih Bu Ade. Saya juga tidak berpendapat sembuh, gitu maksudnya. Tapi saya berpendapat ya berkembang gitu ya. Tapi ya saya bilang kalau ada yang jadi juga kita tidak perlu debat-debatan. Saya pernah ngomong gitu. Jadi saya itu termasuk orang yang kalau ditanya autis sembuh nggak? Ya saya bilang saya cuma jawabnya gini, kalau Allah berkehendak sembuh. Kita mah orang beriman betul. Jadi maksudnya saya ngomongnya ya kalaupun semua buku bilang ya kalau Allah berkehendak sembuh ya sembuh gitu. Kalau Allah yang sudah berkehendak. Saya punya gini buat Bu Ade. Kebetulan namanya sama Dr. Ade Hafni. Murid saya itu Dr. Ade Hafni. Klien saya itu Dr. Ade Hafni. Dia dokter spesialis anak di Bandung. Dia di Karawang. Dia punya anak autis. Diagnosis di dokter dari setahun 1,5 tahun udah jatuhnya cukup kuat. Kebetulan saya terapisnya. Dan Bu Ade itu pernah bernazar, kalau Faiz sembuh, saya bikin tempat terapi gratis. Itu dulu tempat terapi yang gratis yang saya kelola itu karena dokter Ade yang bikin. Ya karena Faiz itu ketika dulu autisme, kemudian gejalanya makin menghilang sama sekali kan enggak? Ya bisa jadi kalau Allah berkehendak hilang gitu ya. Jadi saya berpendapatnya kalau kita bicara international handbook, buku internasional, maka saya belum pernah menemukan autism is curable. Dan kebanyakan jurnal-jurnal internasional juga pasti ngomongnya nggak gitu, tidak sembuh. Tapi kalau toh sembuh, yang ada sembuh ya bisa aja kalau Allah berkehendak kan gitu. Gitu sih Bu Ade. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya jadi gitu. Kalau yang berpendapat sembuh ya berpendapat yang tadi ya. Yang berpendapat sembuh tuh karena kalau gejalanya hilang dan dicocokkan lagi ke DSM ternyata nggak cukup untuk disebut ASD, maka mereka bilangnya sembuh. Yang lain bilangnya enggak, ini udah berkembang gitu. Karena gejala autismenya kadang-kadang tidak nol hilang. Berarti ada dua ini ya Pak Yoga. Maksudnya dari bahasa medis karena dia sakit menjadi penyakit makanya udah sembuh gitu ya. Tapi kalau dari segi pendidikan meminimalisir begitu ya impact dari autismenya. Mungkin begitu ya Pak? Ya mungkin bisa seperti itu. Oke, baik. Seperti itu Bu Ade. Jawaban dari Pak Yoga mudah-mudahan bisa memfasilitasi. Kemudian kami beralih lagi di pertanyaan dari Ibu Aulia Wasilah. Izin bertanya, tidak menutup kemungkinan bahwa anak autis ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Apakah jika seperti berarti autis yang mereka alami ini tidak perlu disembuhkan? Atau gimana nih Pak Yoga? Gimana? Ulangi, bisa diulangi. Kalau tidak salah ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau anak autis ini punya kemampuan yang luar biasa, apakah berarti anak autis ini tidak perlu disembuhkan? Oke. Baik, terima kasih. Kan tadi saya bahas bahwa 10%, tidak semua. Jadi 10% anak autis berdasarkan penelitian itu mempunyai Savant syndrome, tidak semua. Inilah, saya bilang, saya kurang lebih hampir 17 tahun bekerja di bidang ini. Saya hampir bertemu anak autis hampir di seluruh Indonesia. Banyak sekali tempat di Indonesia yang saya pernah lihat, gitu ya. Pernah konsul orang tuanya. Bahwa saya bilang, ketika kita bicara spektrum, maka kita sedang bertemu dengan sekelompok anak dengan gradasi tingkat kemampuan yang sangat berbeda, satu A, satu dengan yang lainnya. Nah, maka hakikatnya sebetulnya adalah bukan mereka sembuh atau tidak sembuh. Tapi hakikatnya adalah dia berkembang atau nggak berkembang. Jangan sampai dia selama umurnya bertambah, tapi kemampuannya stuck di situ. Kenapa saya selalu bilang ke orang tua, anak saya sembuh atau nggak sembuh? Saya tidak mempermasalahkan itu. Saya bilang, yang penting berkembang atau nggak berkembang. Karena kita menargetkan pada titik yang sama pada semua orang, itu zalim bagi saya. Menargetkan satu hal, titik yang sama bagi semua orang itu ya nggak masalah. Saya yakin Bu Sinta atau Bu Waode dibilang, kok ibu nggak kayak istri tetangga sih? Oh, pasti nggak enak kan? Soalnya ibu bilang kayak gitu. Kan pasti nggak enak. Jadi jangan bandingkan dia dengan orang lain, tapi bandingkanlah dia sebelum diintervensi dengan dia setelah diintervensi. Saya suka bilang selama dia berkembang dari kemampuan dia, maka dia on the track, dia pada program terapi yang benar. Selama dia maju, gitu ya. Maka ya tetap aja, bukan karena dia punya kemampuan harus kita bilang ya udah ngapain di terapi kalau dia punya kemampuan, enggak. Toh dia harus berkembang kan. Bahkan dia punya skill yang sudah jago pun dia harus ditingkatkan lagi lebih jago, betul nggak? Jadi proses untuk naiknya itu jangan sampai dia stuck pada kemampuannya ini saat ini, berarti dia nggak berkembang. Padahal esensinya itu dia terus berkembang. Begitu bertambah umurnya dia berkembang. Gitu Pak Zul. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga. Tadi pertanyaan dari Aulia. Kemudian ada lagi pertanyaan nih dari
Bu Esra juga, Bu Esra, Pak, tadi ada penjelasan bahwa salah satu gangguan anak autis itu ada pada gangguan saraf. Nah, apakah gangguan saraf ini bisa disembuhkan melalui medis tanpa harus melalui terapi? Oke. Baik, terima kasih. Saya mau cerita sedikit. Ini di beberapa bulan yang lalu itu lagi heboh. Dokter ITB menemukan obat untuk membantu anak yang tidak bisa bicara. Ya. Jadi orang ITB jurusan kimia, nah saya nanya, ada yang versi bahasa Korea nggak? Saya pengen pesen dong, habis minum obat itu saya bisa bahasa Korea gitu. Enggak kan? Maksudnya gini, segala sesuatu intervensi yang berhubungan, anggaplah gini, tadi ada salah satu yang masuk ke dalam, ini saya mau share buku ya. Saya mau share buku. Soalnya kalau nggak pakai buku nanti saya takut ngomongnya, maksudnya gini, bahwa ya kalau gimana pun kita harus merujuk kepada buku ya. Ini Handbook of Treatment of Autism Spectrum Disorder. Ini tentang diet ya. Saya skip dulu saja. Ini tentang diet. Ini masuk jadi treatment yang kurang berdasar, yang tidak berdasar. Salah satunya adalah SI. Ini sensor integrasi itu sebenarnya secara teori dia logis, tapi secara implementasi ternyata banyak kekurangan, nggak cukup signifikan. Anggaplah gini, anggaplah sensori terapi integrasi itu baik banget, atau anggaplah sensori integrasi terbaik adalah main lumba-lumba, terapi lumba-lumba. Pertanyaan saya, apakah dia terapi lumba-lumba jadi tahu 1 tambah 1 berapa? Oke, apakah sedang minum obat dia jadi akan tahu 1 tambah 1 berapa? Walaupun ada obat terbaik yang memperbaiki sistem kerja saraf, tetap pembelajaran itu nomor 1. Jadi terapi yang terkait dengan mengajarkannya itu tetap nomor 1. Jadi nggak berkembang juga kalau nggak cuma mengenalin obat, gitu enggak? Itu Pak. Iya, berarti bukan karena obatnya gitu ya Pak ya, tetap ada pembelajarannya. Kalau itu bisa membantu Pak Zulfi, kalau kita mengikuti bahwa kan anak autis itu faktornya genetis. Di Amerika tuh sudah mulai berpikir bagaimana itu memperbaiki kode genetis. Tapi apakah dengan diperbaiki kode genetis langsung jadi pintar kan? Enggak, ya. Itu hanya memperbaiki sistem kerjanya saja. Kalau sama gini, ada teko susah dimasukin air karena ketutup. Ya, terus kita ada obat ngasih itu membuka sistem saraf jadi terbuka. Oh, tekonya kebuka, tapi kalau nggak diisi air ada yang masuk. Nggak ada. Jadi tetap aja jangan berharap pada obat tuh selesai semuanya. Enggak, jangan berharap pada tadi misalnya. Beberapa anak autis diet misalnya termasuk orang yang sebetulnya tidak, kalau kita baca buku yang tadi ya, ini sebenarnya masuknya kriteria yang kalau di Harap dibahas ya harusnya konservasi tetap dan untuk diet. Tapi sebetulnya diet itu kalau di sini maksudnya unsustainable. Jadi treatment, jadi intervensi yang kurang berdasar. Kalau kita membacanya International Handbook gitu ya. Saya suka gini, tidak semua jurnal itu benar. Kalau bagi saya, tidak semua jurnal penelitian itu pas. Kita harus cari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, salah satunya Springer. Springer itu salah satu jurnal yang Q1 lah ya. Untuk masuk ke situ ya luar biasa susahnya. Jadi jangan sampai ada laporan kasus kita generalisasi gitu kan enggak? Sebetulnya gitu. Jangan sampai kita ada satu, saya gini. Saya menemukan gini, banyak para pembicara orang tua yang dia hand on anaknya, ketika dia berhasil menerapi anaknya, dia bilang, ikutilah cara saya. Padahal tidak semua anak yang lain kayak seperti anaknya dia. Jadi kita harus mulai terbuka bahwa autisme itu sebuah spektrum yang bergradasi. Nggak ada one method, nggak ada kayak baju mah, ya one fit for all gitu ya. Semua intervensi dia akan berhasil untuk semua anak. Enggak gitu. Kalau saya sih, karena saya orang pendidikan, mungkin ya Pak Zul, saya tidak berpendapat. Mazhab saya itu bukan mazhab metode. Mazhab saya itu bagaimana anak berkembang. Itu aja lah. Anak butuh, saya nggak tutup mata anak butuh SI. Ya, di buku ini dibahas bahwa SI tidak berdasar. Tapi kalau lihat profil anaknya butuh SI, saya pikir ya saran SI perlu deh kayaknya. Enggak. Jadi tidak, maksudnya karena mazhab pendidikan itu mazhabnya yang penting anaknya maju. Kita mau metode itu harus disesuaikan dengan si needs-nya anak. Gitu mungkin. Ya, baik Pak Yoga, terima kasih banyak atas jawabannya, mudah-mudahan memfasilitasi pertanyaan dari Ibu Esra. Ada satu lagi terakhir ya Pak, izin bertanya Bapak, saya dari TK Bayangkari 42 Bandung. Ada anak di sekolah saya, kalau ditanya dia diam-diam,
Kalau teman-teman belajar, dia nyanyi-nyanyi sendiri. Kadang-kadang suka ngelamun dan menangis sendiri dan suka lompat-lompat sendiri. Apakah anak ini termasuk anak autis, Pak? Oke. Jadi saya tidak jawab karena saya bukan dukun. Oke. Kan saya nggak lihat anaknya. Tapi sebenarnya gini Bu, kapan seseorang disebut autis kalau kita pakai DSM-4 ya, DSM-5 ya. Kapan seseorang dengan autis kalau dia punya gangguan interaksi dan komunikasi sosial? 1. 2, gangguan perilaku terbatas dan berulang. Dan muncul sejak awal perkembangan ini yang dipertegas di DSM-5 karena gejalanya harus muncul sejak dini. Nah, apa yang dimaksud dengan gangguan interaksi sosial? Misal, dia terganggu interaksi, dia nggak ada kontak mata, itu bagian dari interaksi sosial. Dia tidak aware akan kehadiran atau keberadaan orang lain, dia gangguan interaksi sosial. Dia misalkan tidak ada gesture untuk sosial. Misalnya gini, kalau saya ketemu orang baru pasti akan merasa malu-malu kan? Kalau ada anak masuk ke rumah orang lain yang nggak dikenal, tiba-tiba masuk aja. Nggak ada wajah yang malu. Nah, itu berarti punya gangguan interaksi sosial. 2, ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi kita bagi 2, gangguan komunikasi verbal dan non-verbal. Gangguan komunikasi verbal yang terparah adalah nggak bicara sama sekali. Yang kedua yang lebih ringan, dia bicara tapi tidak dipahami. Bahasa planet. Yang ketiga, dia bicara tapi bukan komunikasi. Cuman ngulang-ngulang aja. Misal, saya punya murid tuh. Dia cuma ngulang, Nokia simpati punya Indosat dari Telkomsel, jaringan seluler mau itu diulang-ulang tuh. Berarti dia ngomong tapi bukan buat komunikasi. Atau dia juga punya gangguan komunikasi nonverbal. Dia tidak bisa membuat isyarat untuk berkomunikasi. Misal itu yang membedakan anak autis dengan gangguan pendengaran. Karena gangguan pendengaran, dia mempelajari bahasa ibunya. Walaupun dia tidak dengar. Oh, minum tuh gini. Jadi kalau aku mau minum, dia akan mengembangkan sendiri isyarat untuk berkomunikasi. Anak autis enggak, makanya cenderung narik tangan. Berikutnya ada gangguan perilaku terbatas berulang. Mulai dari gerakan atau pola beraneh dari gerakan badan, misalnya lompat-lompat, muter-muter badan, gerakan tangan, atau juga cara bermain yang tidak sesuai. Jadi kita nanti Ibu cocokkan aja. Ada nggak ada gejala itu? Kalau gejala itu ya mungkin ASD. Tapi ya saya bilang guru itu bukan pada kapabelnya mendiagnos. Dan sebetulnya guru itu tidak perlu whatever dengan diagnos. Tapi masalahnya apa dan dia butuh apa. Dia sekarang yang nampak aja. Dia suka lompat-lompat. Dia nggak pernah ikut pembelajaran. Ya Ibu harus punya program yang membuat dia mau ikut pembelajaran. Kayak gitu. Sebetulnya kan gitu aja. Guru itu tidak ngomongin diagnos. Mau anaknya keterbelakangan mental, mau anaknya autis, mau anak ADHD, ketika circle time, dia nggak ikut circle time, maka Ibu harus punya program bagaimana dia mau ikut circle time. Jadi guru itu seperti itu. Sedikit saya menjelasin mungkin sebelum selesai Bu Fitria. Saya itu orang pendidikan. Saya akan cerita gitu. Apa sih tujuan belajar Ibu Bapak sekalian ini bagi teman-teman yang guru atau para orang tua. Jadi jangan sampai ikut terapi tapi nggak tahu goalnya anak kita berdibawa kemana. Nah saya mau gini, apa sih tujuan kita belajar? Misalkan saya cerita, dulu manusia purba itu hidupnya nomaden kan. Akhirnya mereka belajar bercocok tanam, belajar berburu, belajar bahkan beternak. Agar apa? Agar bisa bertahan hidup. Jadi tujuan kita belajar, anak-anak kita belajar itu sebetulnya agar dikasih keterampilan yang dengan keterampilan itu dia bisa bertahan hidup. Minimal, maksimalnya bisa menikmati hidup. Karena kalau kita kerja cuma dapat gaji buat makan hari itu ya bertahan hidup, tapi nggak menikmati hidup. Ya kan? Nah, untuk bisa bertahan hidup itu harus punya keterampilan beradaptasi di lingkungan. Jadi PR anak kita itu, bagaimana setiap anak kita itu bisa beradaptasi di lingkungan. Tandanya kriterianya apa? 3. 1, dia sedang ada di mana, dia umur berapa, dan lingkungan berharap apa pada anak di usianya. Misal, ada anak umur 3 tahun, sedang di dapur. Disuruh masak, nggak bisa. Adaptif nggak? Adaptif nggak? Ya adaptif aja, karena nggak ada tuntutan masyarakat pada anak 3 tahun untuk bisa masak di dapur, betul? Ya adaptif aja, karena belum ada tuntutannya. Tapi kalau anak 3 tahun di dapur suruh ambil sendok, nggak tahu, maka nggak adaptif. Dia harus bisa itu. Betul nggak? Jadi simpel, Ibu Bapak sekalian yang di rumah nih, yang punya anak dengan autisme, dengan diagnosis apapun, gampang. Anak Ibu anak berapa? Dia sedang ada di mana? Di kamar mandi misalkan. Dia disuruh apa yang belum bisa, itu jadi program. Harus jadi target. Dia belum tahu benda apa di situ, itu jadi target. Jangan sampai di meja dia bisa. Misalkan, mana sendok gelas begitu diajak dapur, ambil sendok nggak tahu, berarti nggak lulus gitu. Dia belum bisa ada di tempat itu. Jadi sesimpel itu mikirnya. Saya suka ngasih pelatihan untuk bikin IEP. Bahkan saya suka juga ngasih pelatihan buat bagaimana kita bikin kurikulum. Inti kurikulum itu berisi pengalaman belajar yang kalau diajarkan dia bisa ada di lingkungan. Bukan hanya di kertas, dia bisa melakukan
dia bisa matching tuh benda ke balok ke balok, kursi ke kursi, gelas ke gelas, mangkuk ke mangkuk. Tapi ketika kita adek ambil yang kayak gini, nggak bisa, berarti nggak lulus kan? Karena yang dibutuhkan kan nggak pernah dalam kesadaran kehidupan nyata kita bilang tolong samakan, nggak ada. Tapi orang mungkin nyuruh dalam kehidupan tuh ambil yang kayak gini. Jadi jangan sampai dia belajar tapi itu nggak adaptif di lingkungan, nggak dipakai di lingkungan. Itu penting. Gitu ya. Kebetulan saya juga anak pertama saya CP, Pak Zul. Anak saya CP, anak saya itu terapi di dalam 4 bulan. Saya fisioterapisnya saya ulang. Nah, saya tadi juga ada pertanyaan, bagaimana orang tua yang nggak punya uang? Saya waktu itu nggak punya uang, Pak Zul. Terapi kalau setiap hari itu 150.000 di rumah sakit. Pendapat gaji saya cuma 800 ribuan dulu. Tapi saya punya mikirnya gini, kita pilihannya 2. Kita orang tua punya waktu banyak, pilih keluar waktu banyak apa uang banyak. Di saat kita nggak bisa pilih keluar uang banyak, kita pilihnya waktu keluar waktu banyak memang. Saya merapi anak saya itu 3-5 kali sehari. Di luar waktu saya kerja. Sampai saya waktu itu mengundurkan diri dulu dari pekerjaan. Istri saya yang bekerja saja. Gitu ya. Oke, ya memang ya gitu. Ya berikutnya para orang tua udah belajar. Ya, ibu bapak ikut kegiatan seperti ini akan belajar. Agar ya saya suka kasih analogi nih Pak Zul. Kalau ada anak kecil sayang sama ikan, ikannya diangkat dari akuarium, dicium-cium, diusap-usap, apa yang terjadi? Mati kan? Betul nggak? Yeah. Kenapa mati padahal disayangi? Karena matinya karena menyayanginya tidak pakai ilmu. Nyayangin ikan tuh bukan kayak gitu. Nah sekarang kita mau dididik anak. Nyayangan anak tuh bukan ngikutin semua apa yang dia mau. Dia lempar-lempar TV kita biarin. Dia harus tahu. Nah kita harus belajar bagaimana menyayangi anak autis dengan benar. Gitu ya. Itu mungkin Bu Tazul dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak Yoga. Ilmunya isinya isi semua gitu ya. Nggak ada kulitnya ini, semuanya isi gitu. Terus ini sebenarnya masih ada sih satu pertanyaan, itu boleh dijawab oleh Pak Yoga, boleh juga oleh Ibu Dokter. Pertanyaan dari Pak Alam. Jadi izin bertanya Pak, tadi Bu Dokter bilang tentang obat apa yang cocok untuk anak dan harganya berapa? Kasus sekali ya Pak ya. Itu masih silakan. Ibu. Ya, setahu saya ya, kalau biomedical, ya setahu saya kalau biomedis intervensi itu mahal sekali. Bahkan terapi di tempat itu bisa sampai, kalau ambil di sisi bisa sampai 30-an juta itu. Terapinya saja, belum obatnya ya. Baik. Tapi gini Pak Alam, kalau dari saya, Pak Alam ya, saya sebagai orang tua yang saya bukan dokter. Ya tadi bilang, ya tadi yang saya bilang bahwa obat itu walaupun bagaimana obat itu suplemen. Yang paling penting itu ngajarinnya. Jangan sampai Bapak pusing nyari obat, biaya obatnya banyak, tapi biaya yang ngajarinnya nggak ada. Jadi ya kalau saya ditanya masalah berapa obatnya mungkin itu Bu Dokter yang lebih paham. Ibu Dokter mau menambahkan, silahkan Bu Dokter. Iya, boleh. Nah, kalau untuk masalah obat itu setiap anak beda. Karena betul tadi Pak Yoga bilang, obat itu kebanyakan suplemen. Karena anak autis itu, yang saya tahu itu dia kan ada leaky gut atau bermasalah dengan pencernaannya juga. Jadi ada beberapa obat yang memang bisa untuk anak-anak autis, tapi itu butuh pemeriksaan. Nggak, misalnya, dok, anak saya autis, butuh obat apa? Enggak, itu ada pemeriksaannya. Mulai dari pemeriksaan, alergi, semua itu ada. Foto ronsen, pemeriksaan pendengaran, semua itu dilakukan. Jadi tidak semua anak misalnya dapat nih daftar obat yang dikonsumsi anak autis. Tidak semua itu yang diberikan. Itu diberikan bertahap juga, dan betul yang Pak Yoga bilang, jangan terlalu berpacu pada obat. Yang lebih penting itu kita bisa terapi anak, ya, karena kalau obat itu tidak semua kondisi butuh obat seperti itu. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekarang sudah menunjukkan pukul waktu Makassar ya, Bapak dan Ibu, pukul 12:22 ini. Mohon izin karena waktunya kita sangat terbatas. Sebelum kita tutup kegiatan ini, teman panitia katanya mau menyampaikan apa ini ke para narasumber, silahkan. Iya,
ada sedikit ucapan terima kasih dari tim Edukons, Pak Yoga dan Dr. Amel. Mungkin saya izin share screen. Mungkin Ibu Farida hadir? Iya. Ya. Saya izin share screen. Ya, ini kenang-kenangan dari Edukons. Terima kasih sekali. Kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk Bapak Ibu narasumber, Pak Yoga, Pak Dr. Amel. Saya sempat baper loh tadi dengar cerita-ceritanya ya. Ternyata kebayang banyaknya orang tua yang sangat butuh informasi seperti ini, yang banyak orang tua awam tidak mengetahui dan harus bagaimana what to do ketika anaknya menghadapi autis. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Semoga ini karena Ramadan ya, semoga berkah ilmunya Pak Yoga. Jangan bosan kalau dicolek sama Edukons lagi untuk waktu yang akan datang, dan semoga kapan-kapan Pak Yoga bisa jalan-jalan ke Makassar ya. Terima kasih sekali lagi. Baru satu kali ke Makassar. Oh, berarti harus 2 kali. Bu Dr. Amel juga kapan-kapan bisa ke Makassar, pulang kampung ya Bu Amel. Iya, amin. Ya, terima iya, kasih. salam kenal buat Ya. Yoga, Ibu Farida ya. Sama Bu Amel. Terima kasih Kakak Sinta. Makasih sharingnya Pak Yoga. Ya, sama-sama Bu Amel. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Farida Aryani. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Telah sampailah kita pada ujung kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang sama dengan tema yang mungkin lebih banyak lagi gitu ya, dan bisa lebih sering ya Bu Farida ya, kita Insya lakukan Allah kegiatan. dalam rangka Hari Kartini kita akan ada bertemu dengan perempuan-perempuan hebat lainnya di Hari Kartini. Siap. Baik teman-teman Edukons, sebelum kita tutup acara ini, saya izin mau menyampaikan satu pantun dulu ya Bapak dan Ibu. Pantunnya seperti ini. Saya copy paste juga dari Google. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah, semoga semuanya semakin sukses. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya, kepada narasumber, terima kasih banyak atas ilmunya.